Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Agatha Prasetyo. Saya perwakilan dari mahasiswa Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancari seorang pengusaha yang sudah merintis usahanya sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dan yang menariknya di sini, usaha ini sejak 2012 hingga sekarang ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Nah, berikut akan dijelaskan oleh seorang narasumber kita yang sekaligus wakil dari pemilik usaha tersebut. Silakan perkenalan nama Anda, apa jenis usaha yang Anda jalankan, dan berapa lama usaha Anda berdiri, atau bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam bisnis Anda. Baik, perkenalkan, nama saya Ridwan Gatmaja. Saya merupakan perwakilan dari Om David yang menjalankan usaha di bidang medis, lebih tepatnya di bidang penyewaan dan isi ulang tabung oksigen. Usaha ini telah berdiri selama kurang lebih 13 tahun ya. Dalam memimpin bisnis ini, kami selalu menempatkan transparansi, kejujuran, dan juga tanggung jawab sebagai prinsip utama dari perusahaan kami. Kami juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak, baik karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis kami. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Kami selalu menggunakan komunikasi terbuka dan mendengarkan semua pihak untuk memahami akar dari permasalahan tersebut. Strategi utama kami adalah melakukan pendekatan mediasi di mana semua pihak diajak berdialog untuk menemukan sebuah solusi yang saling menguntungkan. Di mana kami juga menekankan pentingnya fokus pada suatu permasalahan, bukan pada orang yang bermasalah, sehingga konflik tersebut tidak menjadi konflik yang personal. Terus, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Kami menggunakan pendekatan berbasis data dan melibatkan tim dalam diskusi. Pertama, kami menganalisis informasi yang relevan, kemudian mempertimbangkan berbagai opsi, resiko, dan potensi hasilnya. Dalam situasi kritis, kami tetap memprioritaskan langkah yang selaras dengan visi jangka panjang bisnis, meskipun mungkin memerlukan keputusan yang sulit untuk diambil. Terus, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Koordinasi efektif melakukan pertemuan rutin, pembagian tugas yang jelas, dan juga penggunaan alat kolaborasi seperti manajemen proyek berbasis teknologi. Selain itu, kami juga memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis kami. Terus selanjutnya, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Kami menggunakan laporan bulanan yang mencakup aspek keuangan, operasional, dan kinerja individu, di mana laporan ini dibuat dalam format yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan analisis perbandingan terhadap target. Selain itu, kami mengadakan rapat evaluasi untuk membahas hasil laporan dan juga merancang langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan, dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Reward yang kami berikan meliputi bonus finansial, penghargaan dalam bentuk sertifikat, dan juga program pelatihan pengembangan diri, di mana reward ini membantu meningkatkan motivasi karena karyawan merasa dihargai atas kontribusi mereka, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja keras dan terus produktif demi kemajuan perusahaan kami. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Dalam perusahaan kami dalam menangani sebuah kesalahan, yaitu dengan melakukan pendekatan edukasi terlebih dahulu, kecuali untuk pelanggaran berat yang memang memerlukan
punishment bersifat adil dan memberikan pembelajaran sehingga tidak berdampak negatif pada moral tim. Transparansi dalam proses ini juga membantu menjaga kepercayaan antar anggota tim. Bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Kami menciptakan sebuah visi dan misi dengan melibatkan tim sehingga mereka merasa menjadi bagian dari perjalanan bisnis kami. Visi dan misi tersebut dirumuskan secara jelas, mencerminkan nilai-nilai di organisasi, dan disampaikan secara rutin melalui pertemuan atau komunikasi internal di perusahaan kami. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Pelajaran terbesar yang kami dapatkan adalah pentingnya fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kegagalan mengajarkan kami untuk mendengarkan masukan, menganalisis setiap keputusan secara lebih mendalam, dan juga lebih menghargai suatu proses. Hal ini tentunya membuat gaya kepemimpinan kami menjadi lebih inklusif dan juga kolaboratif. Yang terakhir, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual question dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Dari perusahaan kami, saran kami adalah selalu menanamkan nilai spiritual seperti integritas, empati, dan juga rasa syukur dalam menjalankan suatu bisnis. Selain itu, bangun jaringan yang kuat, belajar dari pengalaman, dan jangan takut untuk mengambil resiko. Suatu kepemimpinan yang berkelanjutan dapat dibangun dengan selalu memprioritaskan keseimbangan antara profit, manusia, dan juga lingkungan sekitar. Baik Mas, terima kasih atas semua jawaban yang telah saya ajukan. Oh iya Mas, ada satu hal nih yang ketinggalan, yang harusnya tuh ditanyakan di awal, tapi nggak apa-apa sih. Ini berkaitan dengan nama bisnis Mas, ini bisnisnya namanya apa gitu? Nama bisnis kami yaitu adalah Riviva Gas Medis. Baik. Apakah udah ada di Google Map ataupun sosial media? Untuk hal tersebut sudah ada di semua platform, di mana kami menyediakan fasilitas untuk pengguna agar maksudnya untuk pelanggan agar dia dapat mudah untuk mengakses dari produk kami. Baik. Sekian info tentang perusahaan Riva Gas Medis, dan akhir kata, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.